Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum ya ayyuhal asatidzah al-kiram? Alhamdulillah bi khair. Tayyib. Fa insyaallah ta'ala nuwasilu darsana min haitsu ma tawaqqafna fi liqa'ina al-amsi. وتكلمنا في اللقاء الماضي ما يتعلق ببعض النقاط المهمة، ما يتعلق بمبادئ مبادئ فن التجويد، وتكلمنا هناك 10 مبادئ في علم التجويد. الآن سنواصل درسنا في ما يتعلق بمراتب القراءة. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas, kita selesai dari 10 asas ilmu tajwid ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai marotibul qiraah, tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Silahkan bukunya dibuka ya di halaman 19, halaman 19. Baik. Marotibul qiraah, tingkatan-tingkatan bacaan atau tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Saya tulis di dalam kurung arba'ah, ada 4. Ya, meskipun nanti saya akan jelaskan di akhir, ada yang mengatakan tingkatan bacaan itu cuma 3. Tartil itu enggak termasuk. Karena tartil itu mencakup semua tingkatan. Tapi kita akan bahas satu-satu. Baik. Yang mengatakan bahwa tingkatan bacaan itu ada 4, maka membagi yang pertama at-tartil, at-tahqiq, al-hadr, at-tadwir. Ya, sebagaimana juga yang disebutkan di rujukan asli dalam panduan kita ini dalam kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran, disebutkan juga ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran. Baik. Al-awwal, yang pertama at-tartil. Tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Wa huwa al-qira'atu bitu'adatin watmi'nanin. Membaca atau bacaan dengan tenang, dengan santai. Wa ikhraji kulli harfin min makhrajihi, dan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ma'a'itaihi haqqahu wa mustahaqqahu, dengan memberikan seluruh sifat-sifatnya, sifat yang selalu melekat ataupun yang tidak selalu melekat, wa tadabburil ma'ani, dengan mentadabburi maknanya. Jadi secara ringkas bahwa tartil itu membaca dengan tenang, dengan santai, dengan mengeluarkan seluruh huruf dari makhrajnya, dan juga memberikan seluruh sifat-sifatnya yang selalu melekat ataupun yang tidak selalu melekat, dengan mentadabburi maknanya. Mau diringkas lagi, bacaan yang tenang sesuai dengan ilmu tajwid dengan mentadabburi maknanya. Ini contohnya misalkan di Murattal Syekh Mishari Rashid. Biasanya ini tingkatan bacaannya at-tartil ya. Saya contohkan bacaan dengan tingkatan at-tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tingkat bacaan at-tartil. Yang kedua, ats-tsani at-tahqiq. Tingkat bacaan kedua yaitu at-tahqiq. Apa yang dimaksud dengan at-tahqiq? Baik.
Huwa, tahqiq adalah ya al-bud'u wat-tarassulu fit tilawah, lambat dan pelan dalam membaca. Lambat dan pelan dalam membaca. Ma'a mura'ati jami'i ahkamit tajwid, ya, dengan memperhatikan seluruh kaidah-kaidah tajwidnya, min ghairi ifratin, dengan tidak berlebihan, ya, dengan tidak berlebihan. Karena ada orang yang membaca ya terlalu berlebihan, bitamtid, artinya panjangnya berlebihan, ya, panjangnya berlebihan. Kalau tahqiq ini panjang, santai, tapi tidak keluar dari kaidah tajwid. Wahua, dan tahqiq itu mithlu tartili, seperti tartil, illa annahu, tapi tahqiq itu aktsaru minhu itmi'nanan, lebih tenang, lebih santai daripada at-tartil. Wa huwal ma'khudhu bihi fi maqamit ta'lim, dan tahqiq inilah yang sering digunakan, yang cocok untuk digunakan di dalam ta'lim, dalam pembelajaran. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia lebih pelan dan juga dengan kaidah-kaidah tajwid, juga sambil mentadabburi ma'aninya. Kalau tartil agak lebih cepat sedikit, ya. Kita sudah bisa bedakan ya tartil, tahqiq, ya. Yang ketiga, ats-tsalits, tingkat bacaan yang ketiga, al-hadar. Apa yang dimaksud dengan al-hadar? Wa huwa al-isra'u fil qira'ati ma'a mura'atil ahkam. Cepat ya, mempercepat dalam bacaan Al-Qur'an dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini biasanya sering digunakan kalau misalkan imam sholat tarawih yang biasa bacanya semalam 1 juz atau lebih. Ini cocok digunakan untuk dengan tingkatan bacaan al-hadar. Yang keempat, ar-rabi, at-tadwir. Apa yang dimaksud dengan at-tadwir? Wa huwa martabatun mutawassitatun, tingkatan pertengahan, bainat tartili wal hadar, di antara tingkatan bacaan at-tartil dan tingkatan bacaan al-hadar. Baik, sebenarnya tidak ada patokan khusus, ini loh, tingkatan tadwir itu seperti ini. Itu tidak ada yang menjadi patokan khusus. Dia kembali kepada kemampuan seseorang untuk mempraktikkan kaidah setelah dia mengetahui at-tartil dan al-hadar. Ini misalkan contoh menurut saya, at-tadwir menurut saya. Kalau misalkan at-tartil, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau misalkan al-hadar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau at-tadwir, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia pertengahan, ya. Jadi itu kembali kepada kemampuan seseorang membaca dengan tingkatan antara at-tartil dan al-hadar. Jadi tidak ada patokan khusus at-tadwir itu yang pasnya seperti ini. Tidak, dia kembali kepada kemampuan seseorang membaca antara at-tartil dan al-hadar. Ya. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan kalau misalkan buku ini diajarkan di instansi resmi atau lain sebagainya. Di sini saya cantumkan beberapa pertanyaan seperti halnya juga di buku Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Setiap bab ada pertanyaannya untuk mengetes kemampuan para murid. Jadi secara kesimpulan bahwa maratibul qiraah, tingkatan bacaan ada 4: at-tartil, at-tahqiq,
al-hadr, at-tadwir. Wa afdaluha, yang paling diutamakan, yang paling bagus membaca dengan tingkatan at-tartil liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Baik. Pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain yang mengatakan bahwa tingkatan bacaan itu cuma ada 3. Cuma ada at-tahqiq, al-hadr, juga at-tadwir. Tartil itu nggak masuk. Tartil itu mencakup seluruh tingkatan bacaan ini. Karena pengertian tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ya, membaca Al-Quran dengan tajwidnya, mengetahui gimana cara berhentinya, dan gimana cara memulainya, ya. Dan semua tingkatan at-tahqiq, wal-hadr, wat-tadwir itu mencakup, dan itu masuk semua di situ. Jadi semuanya seakan-akan masuk di at-tartil. Ini pendapat yang kedua. Silahkan masing-masing pendapat yang mana yang mau diambil. Kalau saya secara pribadi yang saya pelajari ya yang 4 itu, ya. Karena di dalam buku Al-Burhan ya disebutkan ada 4 tingkatan. Ya, baik. Ya, ini insyaallah sebagai pengetahuan dalam tingkatan bacaan. Yang mengatakan 4 juga silahkan, yang 3 juga dalilnya kuat, ya. Intinya bacalah Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita dengan memperhatikan ilmu tajwidnya. Baik, kita pindah ke halaman berikutnya. Al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Kita sudah tahu ya al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu meminta pertolongan, ya. Dalam bahasa Arab itu ketika ada alif atau hamzatul wasl, ya. Kemudian ada sin dan ada ta, menunjukkan maknanya permintaan. Istighfar, minta maaf. Isti'adzah, minta perlindungan. Istighotsah, minta salat istighotsah, minta bantuan, minta hujan. Ya, biasanya seperti itu. Isti'adzah meminta perlindungan. Kita sudah tahu isti'adzah, ya, orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, beberapa hal tentang isti'adzah. Al-awwal, ya, poin yang pertama, ma'naha wa sighatuha al-mukhtara. Arti daripada isti'adzah dan redaksinya dan kalimatnya yang banyak digunakan atau yang banyak dipilih oleh kaum muslimin, oleh para ulama. Jadi artinya apa dan bagaimana lafaznya, ya? Wasighatuha dan lafaznya. Baik. Lugotan secara bahasa masdaru ista'adza, ya, asal katanya dari kata ista'adza yasta'idzu. Secara bahasa, ya. Wahia qaulul qail, dan isti'adzah itu adalah perkataan seorang yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Secara bahasa. Secara istilah, wa fil istilahi arrafaha Ibnu Katsirin biqaulihi. Ibnu Katsir mendefinisikan makna isti'adzah sebagai berikut. Al-iltija'u ilallah, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi iltija itu juga meminta perlindungan, ya. Oleh karena itu kalau orang yang meminta perlindungan terhadap sesuatu atau mungkin mencari tempat berlindung disebut multaji, atau bahasa kita pengungsi, ya, multajiin, para pengungsi. Kenapa? Cari perlindungan. Baik. Al-iltija'u ilallah, meminta perlindungan kepada Allah, wal iltisaqu bijanabihi, dan menggantungkan diri kepadanya. Iltisaq, ya, kata asalnya iltisaq itu nempel. Ya, lebih tepat kita artikan di sini menggantungkan diri atau menempatkan diri kita itu ada di sisi Allah agar kita mendapatkan perlindungan, ya. Min syarri kulli syarrin, dari kejahatan seluruh zat yang memiliki kejahatan dan keburukan. Ya, dari kejahatan seluruh zat, seluruh makhluk yang memiliki kejahatan atau keburukan, mau dari jin, mau dari manusia, atau mungkin dari hewan, dari semuanya. Baik.
Wa amma sigotuha fahiya, adapun lafaznya, adapun redaksinya, maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadhihi hiya as-sigu al-masyhur. Lafaz ini, redaksi ini yang paling terkenal, yang paling tersebar, wal mukhtar, dan yang terpilih, liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. Meskipun nanti di akhir bab ini, di akhir buku ini itu ada tentang isti'adzah sebagai tambahan, ada lafaz-lafaz isti'adzah ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim dan seterusnya. Banyak. Jadi tapi yang paling terkenal dan yang paling banyak digunakan ya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, yang kedua, ats-tsani hukmuha wa halatuha. Hukum membaca isti'adzah dan keadaan-keadaan dalam membaca isti'adzah. Baik, hukumnya apa? Mustahabbatun. Hukumnya sangat dianjurkan. Wa qila wajibah. Dan dikatakan juga, atau ada yang pendapat lain mengatakan wajib. Saya tidak merinci di hukum mustahabbah atau wajibah di sini, saya ringkas ya. Jadi ada dua pendapat, dan yang lebih kuat dan yang lebih masyhur dan banyak ulama yang lebih cenderung kepada hukum isti'adzah itu adalah mustahabbah, bukan wajib. Baik. Kapan dibaca? Indal bad'i bil qiraah, ketika kita hendak memulai membaca Al-Qur'an. Walaha arba'u halatin, dan membaca isti'adzah itu ada 4 keadaan ya. Ada 4 keadaan dalam membaca al-isti'adzah. Halani yujharu biha fihima, 2 keadaan isti'adzah itu dibaca dengan keras. Wa halatani yusarru biha fihima, dan 2 keadaan membaca isti'adzah itu disirkan ya, tidak dikeraskan ya. Kita baca dalam hati atau hanya kita sendiri yang mendengarkannya. Fayujharu biha fil mahafili wat ta'lim, maka dikeraskan dalam membaca al-isti'adzah fil mahafil, di acara-acara tertentu. Ya, misalkan ada acara orang membaca Al-Qur'an, maka sangat dianjurkan untuk membaca at-ta'awuz dengan keras, menunjukkan bahwa syiar Islam ya, salah satu syiar Islam yaitu membaca Al-Qur'an. Dengan itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi izhar syiar dinillah. Yang kedua, wat ta'lim, dalam majelis ilmu juga ya. Kalau kita belajar ini ya, saya mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika nanti praktek. Karena kenapa? Supaya ini lebih mendapatkan keberkahan. Baik, wa yusarru biha fis sholati wal infirad, dan dibaca sir, tidak dibaca keras di dalam salat dan dalam keadaan sendirian. Contoh di salat, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun bismillah berbeda pendapat, ada yang membaca keras, ada yang membaca sir. Namun sepakat semua tidak ada yang membaca a'udzubillah dengan keras dalam sholat. Wal infirad, ketika kita sendiri, kita murojaah ya, misalkan cukup kita membaca al-isti'adzah dalam hati, ataupun cukup kita yang mendengarkan bacaan isti'adzah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian walaha ma'al basmalati, ini tambahin sedikit ya, walaha ma'al basmalah, bukan ini ketinggalan lamnya. Tambahin lam setelah huruf mim, basmalah. Dan isti'adzah itu ketika bertemu dengan basmalah di permulaan surat, inda awalis surah arba'u aujuh, ada 4 cara membacanya. Contoh misalkan ada isti'adzah, ada basmalah, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gimana cara membacanya? Baik, yang pertama al-awwal qat'ul jami'. Semuanya dipisah, diputus. Ai al-isti'adzatu anil basmalah
anil basmalah wal basmalatu an awwali surah. Isti'adzah, basmalah, awal surah semua diputus. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau surat yang lain misalkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang pertama. Yang kedua, atsani qat'ul awal ay al-isti'adzah wa waslu tsani ay al-basmalah bitsalits ay awwalu as-surah. Jadi yang pertama diputus, yang kedua dan ketiga disambung. Yang pertama itu at-ta'awuz. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi bismillah dengan awal surah itu disambung, sedangkan at-ta'awuznya dipisah. Yang ketiga, waslul awal. Waslu al-awwal ay al-isti'adzah bitsani ay al-basmalah ma'al waqfi alaihi. Wa qat'u tsalits ay awwalus surah. Kita sambung yang pertama dan yang kedua kita pisah yang ketiga. Yang pertama at-ta'awuz, yang kedua basmalah, yang ketiga awal surah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi yang pertama sama yang kedua disambung, yang ketiga dipisah. Ini kebalikan yang kedua. Yang keempat, ar-rabi' waslul jami', semuanya disambung. Ay al-isti'adzatu bil basmalati wa waslul basmalati bi awwali surah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Semuanya disambung. Dalam keadaan seperti ini ada basmalah ya. Sekarang tadi antara al-isti'adzah, basmalah dan awal surah. Sekarang basmalah kemudian di antara dua surat ya. Walaha baina kulli surataini thalathata aujuh. Basmalah di antara dua surat itu ada 3 cara membaca. Jadi akhir surat basmalah, kemudian awal surah. Cara membacanya ada 3. Yang pertama, qat'ul jami', semuanya dipisah. Akhir surah, basmalah, dan awal surah. Misalkan, saya contohkan yang paling simpel ya, di dalam surah yang terakhir ya. Ada akhir surah, dalam surat Al-Falaq, ada basmalah, ada qul a'udzu birabbin nas. Qat'u al-jami', semua dipisah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini qat'ul jami'. Yang kedua, cara membaca yang kedua, qat'ul awal, yakni akhirus surah wa waslul tsani ay al-basmalah bitsalits. Kita putus yang pertama, sambung yang kedua dan ketiga. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang kedua. Yang ketiga, waslul jami', semuanya disambung ya. Akhirus surah wal basmalah wa awwalu as-surah. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Tapi ada hukum khusus. Nah, bagaimana kalau terletak di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah atau Al-Baro'ah yang tidak ada basmalahnya? Nah, disebutkan di sini wa amma bainal anfali wa baro'ah ay surah At-Taubah fadzalika al-waqfu. Maka berhenti
kemudian mengambil nafas. Yang kedua as-saktu, berhenti tanpa mengambil nafas. Yang ketiga wal waslu biduni al-basmalah, kita sambung tapi tanpa membaca basmalah. Misalkan ya, kita contohkan ya, Al-Anfal dan At-Taubah. Baik, di akhir surah At-Taubah ini apa ya? Akhir kata dari surah At-Taubah. Baik, nah ini dia. Baik, akhir surah Al-Anfal ini innallaha bikulli syai'in alim. Setelahnya surat At-Taubah. Tidak ada basmalah. Ya, cara membacanya yang pertama bil waqfi, berhenti dengan bernafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih, sampai seterusnya. Ini yang pertama bil waqfi. Yang kedua bis sakti. As-saktu, berhenti tapi tanpa bernafas. Contoh, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, tanpa nafas. Yang ketiga al-waslu biduni al-basmalah, kita sambung tapi tanpa basmalah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dari segi materi. Sebelum kita pindah ke praktik, apakah ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Wadih am la ya syabab, ya ayyuhal asatiza al-kiram, halis sautu wadih? Jelas ya? Kalau ada yang tidak dipahami tolong ditanya, jangan diam dalam kebingungan ya. Kalau malu bertanya sekarang nanti bisa di grup atau bisa japri saya ya. Insya Allah jelas ya. Baik, sekarang siapkan mushafnya. Kita sekarang masuk di surah Al-Baqarah.